Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar ketidakpastian. Dalam ilmu ekonomi itu, setiap keputusan yang diambil oleh seorang agen ekonomi itu selalu didasarkan pada informasi yang sempurna. Tetapi kenyataannya informasi yang sempurna itu tidak selalu dapat dipertahankan atau dapat diperoleh. Setiap pengambilan keputusan seringkali dihadapkan pada ketidaksempurnaan kita saat memilikinya. Contohnya saat kita membeli barang, misalnya kita membeli makanan, kita tidak tahu pasti apa yang terkandung dalam makanan tersebut. Yang lain seperti kita ingin merantau ke suatu kota dengan tujuan untuk bekerja dan berharap kita ingin mendapatkan gaji yang tinggi di kota tersebut. Tetapi yang menjadi masalahnya, kita tidak dapat mengetahui pasti apakah kita akan mendapatkan pekerjaan tersebut di kota yang sudah kita rantau. Ketidakpastian informasi yang dimiliki selalu memunculkan ketidakpastian. Misalnya ketika kita membeli TV, penjual TV sudah berusaha menyampaikan dan memberikan keunggulan-keunggulan di setiap jenis-jenis TV, tetapi itu saja tidak menjadi informasi yang lengkap buat si pembeli. Akhirnya pembeli mengambil keputusan dengan membeli TV dengan kualitas buruk. Oleh karena itu, pada kondisi ketidakpastian, kita tidak akan dapat mengetahui secara pasti suatu kejadian tersebut. Hal yang dapat kita lakukan itu adalah dengan hanyalah menduga dan memperkirakan berapa besar kemungkinan terjadinya suatu kejadian tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pencarian informasi. Pencarian informasi yang efektif melibatkan langkah-langkah sistematis dan hati-hati untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Dalam beberapa hal, perilaku manusia tidak pasti dapat dianggap disebabkan oleh kurangnya informasi. Terdapat beberapa individu bersedia membayar individu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh keuntungan. Diharapkan dari informasi tersebut lebih besar keuntungan dari biaya yang dikeluarkan. Pencarian informasi bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dan konsep dasar yang terkait. Pencarian informasi ini juga membantu memperoleh lebih baik tentang perilaku individu, pasar, dan mekanisme ekonomi dalam skala kecil. Dalam proses ini penting untuk mendapatkan sumber informasi yang berkualitas dan analisis yang cepat. Risiko dan ketidakpastian suatu konteks yang berbeda dalam suatu kegiatan ekonomi. Risiko dapat didefinisikan sebagai mengacu pada kemungkinan yang terjadi suatu yang tidak diinginkan. Sedangkan ketidakpastian dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Tujuannya untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam konteks ekonomi untuk membantu sistem manajemen risiko dan membangun cadangan keuangan untuk mengatasi kegiatan ekonomi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pasar dan informasi asimetris. Pasar adalah mekanisme di mana barang, jasa, atau aset diperdagangkan antara pembeli dan penjual. Teori pasar mengacu pada kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana pasar beroperasi, bagaimana harga ditentukan, dan bagaimana penawaran dan permintaan sering terjadi berinteraksi. Salah satu aspek penting dari teori pasar adalah informasi asimetris. Informasi asimetris adalah kondisi di mana satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih baik atau lebih lengkap daripada pihak lain. Informasi asimetris dapat terjadi ketika salah satu pihak memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang produk, layanan, atau kondisi pasar daripada pihak lain. Beberapa konsep teori tentang pasar dan informasi asimetris meliputi: yang pertama, adverse selection atau pemilihan yang merugikan; yang kedua, moral hazard atau risiko moral; yang ketiga, signaling atau pemberian sinyal; yang keempat, screening atau penyaringan; yang kelima, kelebihan risiko moral;
Yang keenam, efisiensi pasar. Dalam teori mikroekonomi, pasar lemon mengacu pada situasi di mana barang atau jasa yang ditawarkan di pasar cenderung berkualitas rendah atau memiliki cacat tersembunyi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh George Akerlof dalam makalahnya yang terkenal pada tahun 1970 berjudul The Market for Lemon. Pasar lemon seringkali muncul karena adanya asimetri informasi antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, penjual memiliki informasi yang lebih baik tentang kualitas produk daripada pembeli. Hal ini dapat menyebabkan pembeli enggan membayar harga yang adil karena mereka takut membeli produk yang buruk atau cacat. Salah satu contoh pasar lemon yang sering dikutip adalah pasar mobil bekas. Dalam pasar ini, penjual memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kondisi mobil daripada calon pembeli. Beberapa penjual mungkin menyembunyikan cacat yang ada pada mobil dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Akibatnya, pembeli yang tidak menyadari cacat ini berisiko membeli lemon dan mengalami kerugian finansial. Asimetri informasi semacam ini dapat mengganggu fungsi pasar efisien. Pembeli yang cerdas atau berpendidikan cenderung menarik diri dari pasar karena risiko membeli barang atau jasa yang berkualitas rendah menjadi lebih besar. Akibatnya, penawaran barang atau jasa berkualitas lebih rendah di pasar. Pada gilirannya, dapat memperburuk situasi dan membuat pasar semakin didominasi oleh lemon. Solusi untuk mengatasi pasar lemon melibatkan berbagai mekanisme. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pengembangan lembaga atau standar industri yang menjamin kualitas produk yang diperdagangkan. Misalnya ada lembaga pemeriksaan kendaraan yang independen yang memeriksa mobil bekas sebelum dijual. Hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pembeli tentang kondisi mobil dan meningkatkan kepercayaan dalam pasar. Selain itu, reputasi penjual juga dapat berperan dalam mengatasi pasar lemon. Penjual yang memiliki reputasi baik cenderung mempertahankan kualitas produk mereka agar dapat mempertahankan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Informasi dari konsumen sebelumnya juga dapat membantu pembeli saat memilih antara berbagai penjual.